Person of the Year 2024 Hilman Firmansyah ST selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh Keselamatan Transportasi dan Inovator Cirebon Terang. Halo pemirsa RCTV, Senopia Perlia kembali menjumpai Anda dalam bincang santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang pastinya berkontribusi untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan berbincang bersama tokoh hebat yang luar biasa kiprahnya ya. Apalagi pemirsa ini untuk menjaga keselamatan dan juga pastinya juga memberikan terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Kita akan berbincang bersama dengan tokoh keselamatan transportasi dan inovator Cirebon Terang, Bapak Hilman Firmansyah ST. Assalamualaikum Bang Adis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan mengenal lebih dekat sosok dari Kepala Dinas Perhubungan di Kabupaten Cirebon ya. Ini dengan hal-hal yang sudah dilakukan dari Dinas Perhubungan Bapak. Oke. Pak menanggapi nih Pak sebagai tokoh yang luar biasa pilihan Pak. Ini untuk keselamatan transportasi dan inovator Cirebon Terang. Bagaimana Bapak menanggapinya nih? Baik, terima kasih. Ini suatu apresiasi yang luar biasa ya buat saya secara pribadi dan juga buat kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, mana sebetulnya kami belum maksimal gitu kan untuk berbuat. Namun demikian apa yang sudah ditunjukkan, memang kebetulan dari riwayat saya sebagai sebelum menjadi kepala dinas juga kita dari awal mungkin sudah sering lah dengan Mbak Nopi juga sudah sering untuk mengisi acara kegiatan maupun mengkampanyekan keselamatan lalu lintas dan juga termasuk salah satunya kaitan dengan Cirebon Terang ya atau bagaimana mewujudkan Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten yang terang. Alhamdulillah dari perjalanan karir saya semenjak menjadi kepala seksi Andalalin, kemudian jadi kepala bidang lalu lintas dan juga kepala bidang prasarana dan kemudian menjadi sekretaris dinas, dan saya nggak pernah bermimpi kalau kelak kemudian saya jadi kepala dinas perhubungan. Ada di posisi ini apa ya? Ada di posisi ini. Dan saya sangat bersyukur karena semua juga berkat dukungan dan kerja teamwork ya. Tanpa kerja teamwork saya pikir apalah artinya seorang Hilman gitu kan. Nah, kami mencoba selama ini berkolaborasi, bersinergitas dengan pihak kepolisian, utamanya dengan Satlantas, kaitan dengan bagaimana kita mengkampanyekan keselamatan, melakukan pengaturan, terus berupaya menciptakan tertib lalu lintas di masyarakat, termasuk juga terakhir kami melakukan pembagian helm bagi pengendara ojol. Itu sebagai bentuk-bentuk upaya kami untuk mewujudkan bagaimana keselamatan lalu lintas di Kabupaten Cirebon ini dapat terwujud. Dan ini juga merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya Dinas Perhubungan saja, tapi mewujudkan ketertiban lalu lintas ini ya menjadi tanggung jawab masyarakat juga. Oke, tapi ini bentuk kepedulian ya Pak ya? Bentuk kepedulian. Ini rasa sayang ya Pak kepada warga Kabupaten Cirebon khususnya. Betul, rasa sayang kita kepada warga Kabupaten Cirebon, dan alhamdulillah di mudik tahun ini gitu tahun 2024 pada bulan Maret April yang lalu gitu ya. Kabupaten Cirebon ini tingkat kecelakaan lalu lintasnya menurun. Berarti kan di sini udah ada kesadaran masyarakat juga ya. Kami harap kesadaran masyarakat juga ini harus didorong juga oleh seluruh stakeholder. Jadi baik dari instansi lain gitu kan, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pendidikan sebagai edukasinya, kemudian juga kami dari kepolisian untuk penindakannya, dan kami mencoba untuk selalu bersinergi, selalu bersama-sama mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Oke, Pak, untuk membuat kondisi wilayah Kabupaten Cirebon ini kondusif ya Pak ya, apalagi untuk warga ditingkatkan lagi dalam hal ketertibannya itu ya Pak ya, dalam berkendara. Betul. Ini bagaimana sih Pak? Ada kesulitan nggak sih Pak Kadis? Ya tentu untuk merubah mindset ya atau merubah pola pikir masyarakat ini kan tidak semudah kita memberikan tangan. Tapi kami berupaya dengan melakukan edukasi pendidikan anak usia dini, memberikan edukasi pada anak-anak agar bisa memahami tentang bagaimana sih berkendara, bagaimana sih ketika kita di jalanan gitu kan, di jalan seperti apa. Nah itu juga kita coba untuk mengedukasi.
Dan terakhir kami juga melakukan edukasi kepada siswa-siswi yang tingkatan SMP. Bahkan saya tiap Senin hadir ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi, menjadi pembina apel dan memberikan edukasi. Ini penting karena ini bagian daripada tadi upaya kita untuk meminimalisir kecelakaan. Kan kita tahulah meningkatnya atau tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini kan yang diakibatkan oleh perubahan atau pola pikir masyarakatnya juga kan. Kadang kan cuaca panas pengen cepet-cepetan kan? Nah, padahal ternyata itu dapat menimbulkan dampak. Termasuk juga dengan 5 pilar ya di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan. Itu. Nah, kita mencoba untuk mengimplementasikan hal itu. Nanti ke depan juga kita ingin programkan bahwa Rencana Umum Nasional Keselamatan ini harus kita kampanyekan, harus kita galakkan. Jadi bukan hanya pilkada, betul, tapi betul. mengkampanyekan keselamatan lalu lintas, gitu kan? Oke. Seperti itu. Warga harus sadar ya, Pak Nah, ya. betul. Ini pentingnya keselamatan ya. Betul. Dari pihak petugas Betul. di Dinas Perhubungan sudah masif melakukan sosialisasi, Betul. edukasi sampai ke sekolah-sekolah juga ya, Pak Betul, Kadis ya. betul. Oke, ini juga pasti ditunjang dengan sarana-prasarana yang ada nih, Pak. Betul. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Cirebon ini untuk sarana prasarana kita juga sudah mencoba untuk maksimal ya. Termasuk salah satunya penerangan jalan umum. PJU. Jadi PJU itu bukan hanya untuk mewujudkan Cirebon terang, tapi salah satu upaya mendukung untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas juga. Karena dengan adanya penerangan, otomatis pengendara juga kan akan lebih waspada, akan lebih teliti lagi terkaitan dengan perjalanannya gitu. Oke. Ada berapa banyak, Pak, PJU yang ada di Kabupaten Cirebon? Jumlah PJU yang ada di Kabupaten Cirebon yang sudah kami lakukan pendataan itu sekitar 18.000 titik PJU. Jadi alhamdulillah tiap tahun ada peningkatan karena memang target kami itu di 28.000. Jadi mudah-mudahan nanti di RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, di visi misi Pak Bupati yang akan datang ini kita bisa tuntaskan Cirebon terang menjadi 28.000 titik PJU. Insya Allah. Terus ya, Pak ya, meningkatkan pelayanan, Pak. Betul. Kita tingkatkan pelayanan, bahkan tidak hanya itu, salah satu inovasi yang pernah kita sampaikan juga itu dengan terbentuknya unit reaksi cepat penanganan pengaduan PJU. Jadi kami sudah membentuk URC, unit reaksi cepat, di mana pada tahun yang lalu kalau nggak salah itu kita udah sempat diusulkan menjadi salah satu inovasi saya ketika ikut ASN berprestasi. Wow, gitu. keren. Gitu. Ini program unggulan juga, Pak Program ya? unggulan. Jadi Di bawah dengan smart kepemimpinan system, call center, sampai tuntas. Jadi kita tidak hanya di produk ini aja, tapi kita tuntaskan dari mulai call centernya, smart systemnya sampai ke penanganannya. Inovasinya. Jadi tuntas sampai penanganannya. Gitu. Oke, ini termasuk gagasan yang sangat luar biasa, Pak. Gebrakan-gebrakan dibawa ke kepemimpinan Pak Hilman juga sebagai Kepala Dinas Perhubungan ya. Oke, tahun 2024 banyak ya, Pak ya, program-program sudah digulirkan, dirasakan juga oleh warga Kabupaten. Alhamdulillah banyak. Bahkan kami yang sekarang ini yang sedang berjalan, kami sedang mencoba untuk tadi mengganti lampu-lampu PJU yang konvensional ke LED. Itu yang sedang kita ganti, dan kami sudah mencoba untuk mengundang para kepala desa yang mungkin di wilayahnya masih ada lampu-lampu yang konvensional. Ini juga untuk menurunkan tagihan rekening listrik juga. Karena dengan pergantian LED ini kan akan lebih terang dan juga menghemat anggaran ya, Pak? Menghemat pembayaran rekening. Oke. Tujuannya kan untuk efisiensi juga. Sekarang bagaimana progresnya nih, Pak? Sedang berjalan. Alhamdulillah berjalan. sedang berjalan. Kami sedang berjalan dari 3.800 titik PJU konvensional. Untuk tahun ini kita udah siapkan di 2.000 titik PJU. Pergantian. Cirebon terang gitu ya, Pak ya. Oke, ini juga untuk warga Kabupaten Cirebon bisa lebih waspada, lebih tenang lagi ya, Pak ya, untuk menjaga keselamatan apalagi di jalan raya. Oke, kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Pak Hilman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, usai jeda berikut ini.
sebagai salah satu tokoh hebat yang sangat luar biasa juga nih di Kabupaten Cirebon nih Bapak, ini sebagai penggerak inovator juga ya Pak ya. Ini untuk meningkatkan kesadaran warga juga Pak dengan inovasi-inovasi yang sudah Bapak buat ya. Tadi Bapak menyampaikan prosesnya Pak ya sampai ada di titik ini sudah melalui perjalanan yang panjang ya Pak Hilman. Ya betul. Jadi apa namanya, ya tadi yang saya ceritakan mungkin dimulai dari Kasih ya. Saya sebagai kepala seksi di SUB, seksi lalu lintas, kemudian sekitar 4 tahun saya menggeluti bidang di lalu lintas, di manajemen rekayasa lalu lintas, sampai lahirnya produk-produk Andalalin ya, dampak lalu lintas, yang sekarang menjadi produk merupakan bagian dari proses perizinan ya. Kemudian saya juga menjadi kepala bidang lalu lintas, gitu kan, dipercaya, diberikan amanah menjadi kepala bidang lalu lintas, kemudian sempat menjadi kepala bidang prasarana juga. Pada akhirnya kan semua tentang perhubungan ini ya saya lebih banyak mengetahuinya. Sudah lebih banyak mengetahui. Dan alhamdulillah karena di SUB ini kan ada kompetensi ya. Jadi ada beberapa kompetensi yang harus dilakukan oleh seseorang apabila memang ingin lebih matang lah. Jadi saya ikutin dulu di sertifikasi Andalalin, kemudian sebagai penilai, kemudian juga saya juga sempat ikut sertifikat manajemen perparkiran, sempat juga ikut pokoknya banyak bagian dari dinas perhubungan ini yang ikut perjalanan karir Bapak ini saya. Dan memang saya lahir di PU sebetulnya, cuman tadi karena lama di Disub, jadi pada akhirnya lebih banyak mengenyam ilmu kedisuban. Oke, gitu, lebih mencintai Disub. Kenapa sih Pak ini Pak? Apa yang Bapak rasakan nih Pak? Perhubungan gitu. Ya ada satu hal yang menarik ya tentang perhubungan ini. Ternyata perhubungan ini adalah dinas teknis sebetulnya. Dinas teknis bagaimana kita mengkolaborasikan antara ilmu teknis kita dengan tadi implementasi. Karena kan berbeda ketika kita di PU itu kan udah jelas ilmu faknya kan. Tapi kalau di SUB ini seninya ada. Karena kita tadi bagaimana kita mendalikan pergerakan orang. Itu kan sangat sulit, Bu. Gitu kan? Tidak semudah kita kalau mengatur bebek masih bisa ini. Kalau mengatur orang itu sulit. Gitu kan. Bagaimana kita mengatur pergerakan orang, bagaimana ketika kita dulu sempat di 2020 itu kita bencana pandemi Covid ya. Nah, itu kan kita membatasi pergerakan orang, bagaimana kita mensiasati itu, bagaimana mengupayakan manajemen rekayasa sehingga orang tidak bertemu gitu kan. Nah, itu kita udah coba dari mulai hal-hal yang manis sampai ke hal yang pahitnya. Oke, suka dukanya Pak. Suka dukanya dan itu seninya adalah. Itu tantangan yang sangat luar biasa dihadapi Pak. Tantangan sangat luar biasa. Makanya ketika terakhir ya alhamdulillah ketika kepala dinas perhubungan yang sebelumnya pensiun, itu kan ada open bidding, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi seorang kepala dinas. Karena saya juga mawas diri, tahu diri gitu. Saya cuma hanya mencoba untuk bolehkah saya ikut untuk open bidding, kan. Alhamdulillah ketika saya ikut, saya masuk dalam 3 besar dan diberikan amanah oleh beliau. Ini suatu hal yang patut kita syukuri ya. Dan mudah-mudahan upaya atau karya yang bisa saya perbuat ini dapat bermanfaat. Kita niati dengan ibadah itu. Oke, gitu ya. Akhirnya sekarang ya Pak ya sudah ada di titik ini ya Pak. Betul. Siapa yang sangat berpengaruh Pak dalam kehidupan Bapak sampai akhirnya menjadi sukses seperti ini, Pak Hilman? Yang paling sangat berpengaruh dalam kehidupan saya tentu adalah keluarga ya. Keluarga. Karena dengan motivasi, dengan dorongan keluarga, ya alhamdulillah saya dapat meniti karir sampai di puncak ini. Dan juga yang kedua yang sangat berpengaruh ada teamwork. Karena apa? Saya sudah sampaikan, kita bukanlah siapa-siapa tanpa tim yang hebat. Saya punya tim yang hebat di dinas, gitu kan. Tim yang bisa memahami keinginan pimpinan seperti apa, tim yang bisa memahami cara kerja seperti apa. Dan ini sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini buat rekan-rekan saya yang di dinas perhubungan yang betul-betul udah all out. Mereka tuh udah kerja sepenuh hati. Jadi kerja betul-betul sepenuh hati, betul-betul ikhlas. Oke, gitu kan. Tim yang kompak di Dinas Perhubungan Kabupaten gitu. Cirebon. Betul. Bagaimana juga leadernya nih mengatur semua itu agar bisa satu tujuan kan, Pak Kadis? Ya kita sebagai pimpinan
tentu tadi memberikan reward and punishment. Artinya dalam proses manajemen kepemimpinan kami, kita coba untuk, karena kalau di sub ini, kalau dilihat dari seragamnya aja udah berbeda. Ya, Jadi udah semi militer gitu ya. Sehingga di situ ada kepatuhan dan kepatutan dari seorang anak buah kepada pimpinan. Dan reward and punishment itu kita terapkan. Dimana ketika seorang anak buah itu memang berprestasi, kita harus berikan apresiasi, gitu kan? Karena itu salah satu kebanggaan. Dan ketika mereka melakukan pelanggaran juga, kita harus berikan hukuman, ketegasan, gitu kan? Nah, dengan sikap pemimpinan itu, insya Allah teman-teman di Timbuk kami itu sangat paham. Kalau saya kerja tidak perlu harus terlalu disiplin. Yang penting outputnya. Jadi nyantai tapi terlaksana. Begitu. Gitu, kan? Begitu. Ternyata Gitu. ya gaya dari Pak Kades Pak Hilman Betul. ini ya. Oke Pak, tadi Bapak sampaikan ada di titik ini dulu tidak pernah diimpikan ya Pak ya. Memang Betul. cita-cita dulu apa sih Pak Hilman? Saya kalau bicara cita-cita ya dari Berubah tuh Pak, saat dulu kecil tuh, Pak. ya dulu itu saya nggak pernah bercita-cita jadi ASN malah. Kenapa? Kemana nih Pak? Contoh kemana dulu? Dulu saya ketika saya selesai menjalankan kuliah, gitu kan, karena orang tua saya kebetulan ASN juga ya. Saya ngelihat orang tua saya itu dari kecil sampai tua, sampai pensiun itu pakai seragam terus. Jadi saya pikir saya nggak pernah terpikir untuk menjadi seorang ASN. Karena saya pikir, aduh, masa dari kecil sampai pensiun seragam terus. Tapi ya tadi takdir mengatakan lain. Saya sempat dulu di konsultan dulu, di kontraktor dulu sebelum saya menjadi ASN, gitu kan, ketika selesai kuliah. Tapi pada akhirnya karena orang tua mengamanatkan, ya kalau orang tuanya ASN biasanya kamu harus jadi ASN. Ikut juga gitu ya Pak? Ya itulah, akhirnya saya ya dengan bismillah saya ikut coba tes di Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah saya masuk di tahun 2010. Jadi dan merasa ASN. nyaman akhirnya Pak? Ya akhirnya ya mau tidak mau ya alhamdulillah sampai ke jenjang yang paling tinggi mungkin gitu ya. Di tingkatan eselon 2 gitu. Oke, kiat suksesnya apa nih Pak sampai ada di titik yang luar biasa saat ini? Kiat sukses saya pertama ada tiga ini ya, prinsip ya. Yang pertama kita harus menjunjung tinggi komitmen, ya kan? Komitmen, kemudian konsisten dan kondusif. Nah itu kan bagaimana kita mewujudkan komitmen kita, bagaimana kita mewujudkan konsistensi kita dalam bekerja dan menciptakan kondusivitas di wilayah lingkungan kerja. Karena kalau tidak kondusif juga kan nggak bagus buat lingkungan kerja kita. Dan keduanya tadi saya selalu mengajak pada teman-teman, kepada rekan-rekan untuk kita harus bisa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja nyata. Ini Itu yang memotivasi paling semua penting. nih Pak ya. Karena tanpa itu saya bilang kita nggak akan mungkin bisa. Makanya alhamdulillah ketika kami di Disub 24 jam kami bekerja. 24 jam? Karena kalau ketika kita ya 24 jam itu artinya kita tidak bisa ditentukan oleh waktu. Iya. Karena ketika ada pelaporan malam, Harus pelaporan standby apa, kita harus terus ya, Pak standby Kadis? dan harus ready gitu. Ya alhamdulillah apalagi ketika pengamanan PAM lebaran gitu kan. Lebih ekstra itu, Pak, lebih waktu, ekstra Pak. itu. Bahkan ketika Covid saya pernah ya 3 hari nggak pulang ke rumah. Karena memang tadi kondisinya kita harus stay ya, harus stay gitu. Tapi karena dukungan dari keluarga juga ya Pak? Betul, karena dukungan Alhamdulillah keluarga, ya, alhamdulillah kita support dapat luar biasa. memberikan manfaat lah buat kita. Oke, Pak kita akan menutup tahun 2024. Apa terobosan yang ingin Bapak lakukan lagi di tahun 2025 nih Pak? Ya untuk menutup tahun 2024 ada satu PR yang belum saya selesaikan, yaitu bagaimana kita mengamankan Natal dan Tahun Baru. Karena Natal Tahun Baru ini di tanggal 25 sampai tanggal 31 Desember ini kan sebentar lagi. Tapi untuk ke depan saya berharap ya tadi perlu adanya koordinasi lintas instansi terkait dengan program-program kerja yang memang harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya lebih senang bagaimana kita berkarya, ya kan? Sehingga karya kita dapat bermanfaat. Karena kalau kita bisa berkarya dan bermanfaat, insya Allah kepuasan batin kita lebih. Wah ini niat mulia sekali ya Pak ya. Nggak salah di sebagai tokoh keselamatan transportasi dan juga inovator Cirebon terang ya. Buat terang di Cirebon ini ya Pak ya. Insya Allah kita terangin Cirebon. Dan pasti juga ini menciptakan lingkungan perhubungan yang lebih baik lagi untuk semua warga Kabupaten Cirebon Pak. Betul.
Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Siap, sama-sama. Selamat juga sebagai tokoh yang luar biasa ini Amin, berkontribusi terima kasih. untuk wilayah Kabupaten Cirebon Pak dengan Siap. inovasi Bapak, program-program Bapak ya. Siap. Sukses Pak. Amin, siap. Dan kita tunggu berkahan Bapak di tahun Ya. berikutnya ya. Terima kasih Terima kasih semuanya atas kepercayaan dan apresiasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.